Pak Rahmat punya rekening nggak? Punya? Punya 3. Punya rekening. Pak Rahmat tidur nih. Pak Rahmat tidur. Saya kirim uang ke rekening Pak Rahmat. Nyampe nggak? Nyampe. Uangnya nambah nggak? Nambah. Nah orangnya mati ditidurkan kan. Nah pahalanya mengalir ke rekening dia. Ya. Nyampe nggak? Nyampe. Ya udah. Rekening aja. Nanti ketika bangun kan dibuka, oh rekeningnya banyak banget tadi kan. Nah begitu akhirnya datang dibuka rekeningnya makin banyak. Tadinya ada 100 juta sekarang udah 100 miliar. Alhamdulillah tidak ada masalah kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, para sobat Warung Santri semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel kami Warung Santri. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, sobat Warung Santri semuanya, di video kali ini saya akan mereaksi sebuah kajian tanya jawab dari Buya Sakur ya. Beliau adalah seorang ulama NU, pendiri Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu ya. Di sini beliau mengaji kajian kitab ini ya, kajian kitab Fathur Rabbani. Nah, di sini kita akan mereaksi sesi tanya jawab terhadap beliau Buya Sakur. Oke, sebelum kita sama-sama menyimak, mendengarkan sesi tanya jawabnya, seperti biasa bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk mengaktifkan tombol notifikasinya. Dan saya ucapkan makasih sekali buat teman-teman semuanya yang sudah like, komen, dan juga subscribe-nya. Makasih sekali. Semoga yang sudah subscribe dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rizkinya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat semuanya, mari kita sama-sama menyaksikan sesi tanya jawab kepada beliau Buya Sakur. Shallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf bila mana dalam perjalanan ini tidak pas. Mudah-mudahan kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya pribadi menilik permasalahan kajian tadi, ini kita nih semuanya berpotensi musyrik dengan adanya hukum kausalita tersebut. Memang hukum kausalita itu untuk makhluk, tapi rupa-rupanya ini dibesar-besarkan. Tapi oke lah, karena sudah menjadi keumumannya seperti itu, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin. Yang saya tanyakan, ada hadis ketika anak cucu Adam meninggal dunia, semuanya terputus amal perbuatannya. Nah, sementara yang namanya hadis, saya pikir ini
akhlaknya Rasulullah SAW dan perbuatannya dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Ketika kalau tidak ada dalam firman Allahnya, itu saya secara pribadi ini ragu hadis atau bukan. Permasalahannya manusia kalau sudah meninggal dunia ini sudah terputus semua amalnya. Artinya malaikat yang mencatat amal kita juga sudah tutup buku seperti itu. Tapi ada hadis mengatakan terkecuali 3 hal, yaitu pertama waladun soleh, anak soleh, kemudian sodako jariyah, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya ini Buya? Karena apakah malaikat nanti masih mencatat dengan amal jariahnya si mayit ini, ataukah masih mencatat juga punya anak soleh seperti itu Buya? Karena semua sudah terputus, dan juga tinggal nanti bagaimana kita ini mempertanggungjawabkan amal kita, yang mana dituangkan dalam surat Yasin ayat 51 dan 52, yaitu ketika kita meninggal dunia ditidurkan. Nah, sementara ada hadis seperti itu, kecuali 3 perkara. Artinya apakah ini hadis ini untuk pembelajaran kita sebagai umat manusia, khususnya umat muslim, atau bagaimana? Mohon penjelasan dari Buya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab begini aja. Pak Rahmat punya rekening nggak? Punya? Punya 3. Punya rekening. Pak Rahmat tidur nih. Pak Rahmat tidur. Saya kirim uang ke rekening Pak Rahmat. Nyampe nggak? Nyampe. Uangnya nambah nggak? Nambah. Nah, orangnya mati ditidurkan kan. Nah, pahalanya mengalir ke rekening dia. Ya. Nyampe nggak? Nyampe. Udah. Rekening aja. Nanti ketika bangun kan dibuka, rekeningnya banyak banget tadi kan. Nah, begitu akhirat datang dibuka rekeningnya makin banyak. Tadinya ada 100 juta, sekarang udah 100 miliar. Alhamdulillah, tidak ada masalah kok. Ya, tidak mesti dia harus nyetak bukunya. Tiap hari ke bank, tolong cetak lagi. Oh, tambah apa? Ya nggak usah, biar aja numpuk itu. Dia tidur. Ya, pahala dia mengalir. Nah, yang menjadi perhatian bagi kita itu adalah kenapa kok anak yang soleh yang mendoakan itu pahalanya berlanjut? Karena mulai dari hamil 9 bulan, kayak apa susah payahnya seorang ibu mengandung. 9 bulan nggak bisa tengkurap. Betul nggak? Sekarang nggak usah bayi dah. Lehermu saya kalungi, ya batu, nggak usah besar lah. Ya 4 kilo aja saya kandurin. Kamu bawa-bawa setiap hari, payah nggak? Makanya di Al-Quran dikatakan wahnan ala wahnin, keberatan di atas keberatan. Wa fisaluhu fi amain, setelah lahir 2 tahun ibu tidak pernah tidur nyenyak, nyusuin anaknya, baru lenggut ngantuk lagi nyusuin lagi, baru ngantuk lagi berak lagi, mbak 2 tahun bahkan lebih dari 2 tahun nyebokin anak. Betul nggak Bu? Setelah itu mendidiknya, sekolahnya, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai mencarikan jodohnya. Ya Allah ya Rabbi, 40 tahun orang tua baru merasa bebas anaknya bisa mandiri. Jadi artinya sangat wajarlah perjuangan 40 tahun dibayar dengan pahala yang mengalir. Setuju nggak? Lah iya, kan itu persoalannya. Yang kedua, namanya sodaqatun jariyah. Sedekah jariah itu adalah kita menyerahkan sebagian harta kita
yang dipakai untuk kemaslahatan umat. Cuman pemanfaatannya di sini sering tidak efektif karena dimaknai secara eksklusif, yaitu sedekah jariyah hanya dipakai untuk musola, betul nggak? Untuk masjid, untuk madrasah. Kalau bikin jembatan, pernah dengar nggak? Bikin WC umum, bikin WC umum. Ini orang nyumbang 500 juta bikin WC umum. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika Anda lagi mulus pengen beol, nggak ada tempat berak, kayak apa menahan sakitnya? Begitu bisa beol berobot plong, seneng nggak? Bayangkan, dengan uang itu menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Masa jariyah coba tuh WC cai? Itu karena pemain eksklusif itu. Bikin jembatan. Masa jembatan, nanti yang lewat pelacur juga lewat, maling juga lewat. Berarti kan kau, nah ya itulah pemahaman eksklusif. Ini yang buat kita menjadi kerdil ini karena pemahaman eksklusif seperti itu. Ya, punten ini. Orang yang saudara ini nggak ikhlas masa bikin jembatan, nanti terlembuk lewat juga kan, diinjak terlembuk juga kan, maling, penipu. Harga padi di seberang sungai sana lakunya hanya 300.000 per kintal. Di yang seberang sini lakunya 400.000. Kenapa? Karena tengkulak sendiri kan ngitung, karena nggak ada jembatan kan jalannya muter, lewat Jatibarang muter sampai sekarang apa Kerticala ya, muter-muter jembatannya dihitung. Begitu dikasih jembatan, ternyata petani sana juga bisa menjual dengan harga 400.000, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Itu namanya sedekah jariyah. Ya kenapa kamu maknai jariyah hanya untuk masjid dan musola saja? Ya saya aja ngasih bantu SMA, SMP, orang geger masa aja tanah wakaf buat SMA, jadi buat madrasah gitu. Madrasah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sekolah. Paham nggak? Itu persoalannya. Itu jadi wajar kalau sedekah jariyah itu pahalanya mengalir. Kemudian yang ketiga, ilmun yuntafa'u bihi, lagi-lagi eksklusif lagi, yaitu kalau anaknya berilmu bermanfaat, jadi kiai, jadi ustadz, bisa baca Quran. Tapi kalau jadi dokter, dia bisa meneliti virus corona dan menemukan obat corona sehingga orang bisa diobati semuanya. Bukan ilmu yuntafa'u bihi. Gimana lagi? Ya itu, kenapa otakmu seperti itu? Ya, berapa banyak pahalanya orang yang menemukan listrik? Ya kita pakai seluruh dunia dengan adanya listrik. Tanpa listrik kamu nggak bisa punya kulkas, percaya nggak? Nggak bisa punya setrika listrik, betul nggak? Nggak bisa bikin kompor, nggak bisa kok, nggak bisa ngecas HP segala macam. Bayangkan berapa jasanya orang yang menemukan listrik. Tapi karena kamu eksklusif, sekalipun dia berjasa menemukan listrik, bermanfaat karena kafir, masuk neraka. Gitu kan maunya? Iya dong, setuju rupakin mayat. Tapi karena kamu itu beragama Islam, sekalipun ngelacur tiap hari, mati masuk surga. Masa begitu? Masa begitu? Sadarlah. Iya. Jadi apa yang dikatakan
hadis Nabi tadi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Nah, tetapi anak yang soleh ini dikasih sifat mendoakan. Kalau tidak, ya Anda tidak beruntung. Anaknya mas soleh tapi tidak mendoakan, untung enggak? Ya enggak. Ada enggak anak yang tidak mendoakan orang tuanya? Banyak. Boro-boro mendoakan di akhirat. Ada orang nagih. Nah, ini ibumu punya utang 5 juta, ini kwitansinya tuh, tanda tangannya, tolong lunasi. Ya silakan Bu, nagih ke makam saja, ibu saya sudah mati. Nanti kamu ibu disiksa, ya biarin aja, tega kok. Dan ini realita, bukan katanya, saya tahu sendiri kok. Anak-anak yang melunasi utang tuanya, itu urusan ibu saya. Betul enggak? Setiap orang tua mati, hampir saya mengatakan lebih dari 60% bermasalah, berebut semuanya itu. Sampai nggak dibagi-bagi. Saya bilang, dibagi supaya orang tuamu jangan digantung sama Allah di sana. Ya tetap nggak dibagi, berebut terus. Tega kan? Itu. Jadi artinya kemudian anak yang solehnya mana? Itu eksklusif lagi, yang sembahyangnya rajin, pinter ngaji, pinter berjamaah, yang pakai siwak. Ya siwak kan? Iya. Saya mau cerita deh. Ada seorang ibu datang kepada saya dengan sedih. Dia merasa tidak tercapai cita-cita pengen punya anak yang soleh. Ternyata saya tanya, anaknya 3, 1 jadi dokter, 1 jadi pengacara, 1 jadi direktur. Jadi yang soleh yang bagaimana? Enggak ada yang jadi kiai, pai konon. Jadi kalau enggak jadi kiai enggak soleh gitu. Itu yang jadi persoalan. Ya, jadi kadang-kadang karena kita salah mikir itulah yang jadi kamu jadi ruwet begini nih. Itu. Kemudian yang pertama masalah hukum kausalitas. Ya sekarang bagaimanapun ini kita lagi cerita bila Anda ingin betul-betul mencintai Allah dan apabila Anda ingin dicintai oleh Allah, kan persyaratannya beda. Kalau kamu hanya sebagai hamba Allah yang baik, ceritanya lain lagi. Betul enggak? Kalau kamunya ingin jadi hamba Allah yang baik-baik saja, yang istimewa. Nah ini kalau sudah menjadi kekasih Allah kan ceritanya lain. Perempuan yang saya cintai itu kan persyaratannya sangat banyak sekali. Tidak sebatas hanya cantik, betul enggak? Betul enggak? Tidak sebatas hanya bisa masak. Banyak persyaratan. Dan pasti saya uji dulu kesetiaannya. Apakah betul dia setia, tidak seleweng, tidak selingkuh. Kusuruh patah menggoda dia. Mau enggak? Lah jegelem Bu ya. Jawilem. Apa jawilem tuh? Iya. Ternyata karena sayanya kurang hati-hati, mau dikawin, ya ngaku sebagai kekasih. Ternyata ketika usaha saya bangkrut, minta cerai kok. Punten ini sama ibu sekali. Bukan katanya, saya tahu sendiri. Ketika suami lagi bangkrut, minta cerai.
nggak kuat. Saya memaklumi faktor psikologis kenapa perempuan nggak tahan, karena dia yang menghadapi sehari-hari di dapur untuk makanan anak-anaknya. Kayak apa ngenesnya ibu di dapur, buka pendaringan berasnya nggak ada. Kayak apa ngenesnya mau goreng oncom minyaknya nggak ada. Saya paham. Iya, betul nggak? Minta cerai. Alasannya tidak beri nafkah. Ini kan pepatahnya bilang apa? Ada uang, nggak ada uang. Saya tidak menuduh semua perempuan begitu, tapi saya bisa memaklumi mengapa perempuan panik ketika dana itu berhenti. Ya karena dia menghadapi sehari-hari. Laki-laki emang nggak tahu tentang dapur nih. Ya kan maunya beres saja. Tetapi artinya dengan semacam itu kan artinya saya gagal. Iya. Ternyata yang tidak saya duga-duga, yang dulu pernah saya remehkan, ternyata dia hebat kok. Suaminya bangkrut, suaminya menawarkan, "Neng, kalau engkau sudah tidak tahan hidup menderita bersamaku, aku relakan kau pulang ke rumah orang tuamu. Aku dulu mengawini kamu untuk ku ajak bahagia, bukan untuk sengsara." Apa jawabnya? "Aku selalu bersamamu." Apa artinya hidup ini tanpa bersamamu? Karena dia begitu, malah suaminya semangatnya meningkat lagi, begitu lagi sukses lagi. Kan gitu, itu membangun semangat seperti itu. Nah itu namanya kekasih yang setia kan seperti itu. Nah makanya ini mah untuk orang. Kalau sekedar kepengen masuk surga, ya syaratnya gampang. Tapi untuk menjadi kekasih Allah, ya ceritanya lain. Sampai mendetail ya. Iya. Jadi artinya ya, iya sangat mendetail sekali. Diperlukan kesetiaan lahir dan batin. Nah kesetiaan itulah yang menjadi patokan-patokan cinta itu. Jadi selama ini ketika engkau tidak menghargai kebaikan-kebaikan Allah, malah yang kau hargai adalah sesama makhluk yang membantu kita, yang ngasih pinjaman kita, segimana? Katanya kau kekasih Allah, kau berterima kasihnya kepada Pak Tato. Katanya Allah, kamu kekasih Allah, kamu dikasih ilmu, berterima kasih kepada guru kamu. Terima kasih Pak Kiai, saya berkat dididik, saya jadi orang benar. Bukankah Allah yang memberikan hidayah kamu? Yang apalagi ini, itu hidayah Allah buat kamu. Belum tentu gurumu dapat hidayah. Percaya enggak? Gurunya yang mengatakan kamu jadi orang benar karena saya mendidik. Apa yakin gurunya dapat hidayah? Banyak gak muridnya dapat hidayah, gurunya malah tidak dapat hidayah kok. Nah itu. Kalau bukan dididik oleh saya, kamu jadi bajingan dari dulu tuh. Waduh, kayaknya seolah-olah dia itu. Ini kan ucapan orang, ucapan manusia yang tidak sadar. Dikiranya dia bisa memberi hidayah. Dari sejak kapan beri hidayah? Yang bisa memberi hidayah adalah Allah. Kalau begitu gurunya mengaku sebagai, iya. Jadi memang ini akhirnya saya katakan hukum kausalita tetap bermain dalam pikiran kita, tetapi dalam pikiran, bukan di dalam hati. Awas, pikiran kita berlogika, ya kan? Kausalita berlaku, tapi hati kita tetap meyakini bahwa hakikat itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya sudah cukup kok. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya. Dan izin Bu ya, saya ingin sebenarnya menggarisbawahi tadi bahwa kausalita itu tidak ada relasi dengan putusan Tuhan, kehendak Tuhan ya.
Tapi akhirnya kemudian yang saya pikirkan itu adalah kalau salah tangkap, salah paham bisa memunculkan fatalisme lah, saya duga seperti itu Bu ya. Tapi untungnya saya juga akhirnya diyakinkan dengan bahasan Buya berikutnya bahwa kausalitas cukup disimpan dalam pikiran. Simpanlah dalam pikiran dan hakikat di dalam hati, clear rasanya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya barangkali ingin tambah penjelasan ya dari Buya di halaman 11. Puisi ketika seluruh rahasia itu, kenangan dalam perjalanan hidup itu tersimpan di alam bawah sadar. Apakah alam bawah sadar ini juga Buya yang akhirnya memengaruhi sikap kita ya? Bagaimana akhirnya muncul dialog dalam diri, perilaku, sikap, dinamika hidup seperti kita kadang cemas, galau, semangat lah gitu ya. Apakah alam bawah sadar ini yang akhirnya memengaruhi kondisi-kondisi kejiwaan kita? Barangkali itu aja Bu ya yang saya tanyakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Jadi gini, bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini dari sejak kita anak-anak, dari sejak kita oleh orang tua sering dijewer, kita nakal tidak bolos dari sekolah, kita dihukum oleh guru kita dengan dicambuk, disuruh jingjit itu ngangkat kaki kiri ya kan sampai setengah jam gitu disiksa supaya kita mengakui kesalahan. Atau kenakalan-kenakalan kita, berbagai peristiwa, melihat ibu bertengkar, melihat orang tabrakan di jalan, kepalanya pecah dan semua apa yang terjadi itu semuanya terekam dalam memori kita. Seperti kita berselancar di TV, di internet. Kemana Anda berselancar malam ini tidak hilang, semuanya terekam. Anda selancar ke situs ini, berapa menit lamanya, lalu Anda pindah ke situs ini, berapa lama, semuanya terekam dan tidak hilang. Nah itulah yang terjadi bahwa otak kita itu sudah seperti internet seperti itu. Atau internet itu meniru otak kita kan gitu ya. Nah itu namanya artificial intelligence. Dan itulah yang tersimpan, itu tidak hilang. Nanti kapan-kapan itu muncul kembali dalam bentuk fenomena yang berbeda. Dari mulai kemarin itu meledak-ledak, kita menjadi pemurung, mimpi-mimpi yang seram dan hal-hal yang yang gak masuk akal. Itu sebenarnya terjadi dengan semua perilaku kita yang sekarang ini adalah tumpukan dari sampah-sampah lama yang tersimpan. Ya, makanya sebaiknya kita ini kalau sudah paham begini, cuman saya baru pahamnya sekarang ya. Kalau pahamnya dari dulu kan enak. Jadi hal-hal yang tidak penting disimpan, gak usah disimpan lah. Udah buang aja, lupakan saja. Anda disakiti orang, dendamkan, udah jangan kau simpan. Udah maafkan, lepas sudah, ngapain. Iya, membuat Anda jadi sesak. Nah, jadi sekalipun itu sudah masuk dalam ruang bawah sadar sampai ke ruang yang paling bawah sekali yang disebut dengan verdrongen kompleken. Jangan dikira sudah selesai. Dia akan mereproduksi sendiri, muncul sendiri dalam bentuk perasaan-perasaan kita. Mungkin kita semuanya sering mengalami. Di tengah kita sedang mengendarai mobil, sambil merokok, sambil mendengarkan lagunya Celine Dion atau suaranya Fanny Fabiola. Kok tiba-tiba muncul rasa sedih yang bukan main. Kenapa? Kita melayang kepada peristiwa yang lama. Kadang-kadang kita juga muncul masa gembira. Kadang-kadang kita tertawa sendiri di kamar itu. Ingat yang lalu. Sampai kebiasaan kita dulu mengadu jago dan kita sudah bertobat sudah 10 tahun yang lalu. Kok kenapa jago itu masih datang juga dalam pikiran kita? Masih berkukururuk ya, berkokok juga. Kururu, ngajak main jago lagi. Itu kan jadi itu masih tersimpan semuanya. Nah, caranya gimana
tidak bisa dihapus. Itu demikian. Itu membantu artinya pribadian kita, sifat kita, watak kita, cara berpikir kita itu semuanya akan terbangun dari segala macam peristiwa yang pernah kita alami sejak kecil itu. Sampai seorang perempuan yang cemburuan, gila cemburu, artinya mengganggu kenyamanan hidup berumah tangga. Sang suami tidak boleh tersenyum kepada siapapun, kan gila. Senyum-senyum aja. Ya masa nggak boleh senyum? Sedang nyetir mobil aja ngeliat spion marah istrinya. Matanya pelarak-pelirik aja. Ya kalau ngeliat spion ya nabrak orang dong. Itu ada penyakit, itu sudah penyakit, itu bisa psikopat. Itu kalau kita telusuri ya berkembali pada masa kanak-kanak dia. Yang orang tuanya sangat protektif, ya main engklek-engklekan nggak boleh, takut terkilir, main rujak-rujakan nggak boleh, takut tersayat, ya anjir-anjir mandi sungai ya takut barangkali kena tunggak. Selama kecil dia tidak merasa memiliki sesuatu. Nah begitu dia kawin bebas dari cengkeraman orang tua, dia baru merasa memilikinya. Pertama kali yang dia rasakan dimiliki adalah suaminya. Nah begitu rasa miliknya berlebihan, itulah disebut dengan kecemburuan. Jadi cemburu itu sebetulnya apa sih? Takut kehilangan. Jadi semua sifat itu dari masa kanak-kanak itu. Makanya bagaimanapun ketika kita melakukan penelitian atau dengan bahasa kedokteran itu diagnosa, yaitu dalam masalah psikologi ya tidak bisa kita telusuri dari sejak kecil, bahkan sampai dalam kandungan, sampai kita tanyakan apa lahirnya itu pakai vacuum cleaner, apakah sesar, ya kan begitu, berapa umur itu semuanya terpengaruh. Bahkan terakhir gitu diyakini bahwa ketika bayi dalam kandungan itu juga sudah bisa terpengaruh oleh perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya alkoholik ya, tukang perokok. Mungkin ada cerita gini. Ada seorang anak perempuan baru umur 4 tahun itu bisa menirukan tarian yang disiarkan di TV. Dia bisa joget gitu anak pacan. Jari mboknya nyeslo aja anaknya kita gadekan pisan. Ya, artinya anakku pandai menari. Padahal dia belum pernah latihan. Ya pernah dulu ibunya waktu hamil dia sering masuk ke diskotek ibunya. jadi terbawa semacam itu. Makanya saya anjurkan kepada sahabat-sahabat semuanya, cobalah dari sejak dalam kandungan kau arahkan anakmu itu ke hal-hal yang positif. Makanya kalau kamu sudah mulai hamil ya bu-ibu ya, cobalah di malam hari itu baca surat Yusuf, baca surat Maria, baca surat Luqman. Karena bayi dalam perut juga sudah bisa berkomunikasi, bisa mendengarkan ayat-ayat Tuhan itu. Dengan harapan dibacakan surat Yusuf supaya anakmu ganteng. Dibacakan surat Maryam supaya anakmu benar. Dibacakan surat Luqman supaya anakmu pintar. Sudah ganteng, benar, pintar, hebat kan? Iya kan gitu. Jadi itu tidak hilang, semuanya ada. Sampai gejala-gejala kejiwaan kita, kemurungan kita, ya frustrasi kita, sampai beli tambang, sampai sendat, itu juga pengaruh daripada apa yang kita terima sejak kecil itu. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Jadinya orang tua itu sangat besar pengaruhnya dalam membangun karakter anak-anak kita. Terima kasih, begitu aja kira-kira. Iya.